Jalan-jalan ke pasar lama, ketemu artis nyamar jadi babu. Duduk manis yuk besti semua, Celebrity Fresh siap kasih info terbaru. Hai pemirsa, gimana nih kabar ya? Semoga sehat semua ya. Bertemu lagi di Celebrity Fresh. Seperti biasa selama 1 jam ke depan saya Ang Fadila akan menemani pemirsa di rumah dengan mengulas informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang happening banget nih selama 1 minggu ini. Informasi happening minggu ini ada Nikita Mirzani nih yang mengamuk kepada penjaga tahanan usai melakukan sidang perdana. Seperti apa informasinya langsung aja, ini dia. Besti, belum lama Nikita Mirzani baru saja selesai menjalani sidang perdana kasus pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys. Persidangan tersebut sontak saja mencuri perhatian publik. Pasalnya diwarnai beragam kejadian yang bikin publik geleng-geleng kepala nih Besti. Salah satunya ketika Nikita Mirzani yang terekam kamera awak media ngamuk ke penjaga tahanan. Adapun momen tersebut, emosi Nikita tersulut ketika ia mendapat perlakuan tak menyenangkan dari penjaga tahanan tersebut. Ia merasa para penjaga tahanan itu ketakutan dirinya kabur. Dan kemarahan Nikita memuncak ketika ia merasa para penjaga tahanan tersebut memperlakukan dirinya seolah-olah tahanan terdakwa kasus koruptor ataupun terdakwa kasus pembunuhan. Bahkan dalam kemarahannya, Nikita meluapkan kekesalannya lantaran kebebasannya berbicara kepada awak media seolah dikekang. Bisa nggak jangan dibawa? Nggak mau dikekang. Nggak pengen kabur kok. Santai aja. Ini udah diborgol, santai aja. Nggak perlu takut gua mau ngomong apa. Udah kayak apaan? Jalan. Betul. Jangan didorong. Ya, kasih aja di borgol tuh. Itu pembunuhan apa? Santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja kayak gini. Kalian ini nih ngatur mulu. Udah disuruh diborgol. Pakai rompi. Saya mau nunggu layar saya kok. Saya mau ngomong ya. Saya boleh ngomong. Semua terdakwa boleh ngomong. Ya sudah. Orang dari baik-baik sampai nyolot. Di tengah-tengah kehuru-haraan tersebut, Nikita juga sempat mengungkapkan jika dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum lebih banyak membahas soal adoptif. Dalam hal ini, Nikita pun mempertanyakan kepada pihak penegak hukum. Lantas, kenapa ia dan sahabatnya yang dijebloskan ke penjara? Iya, jadi dakwaan itu banyak ngomong tentang adoptif. Tapi yang ditambah Nikita Mirzani dan sahabat saya Makia. Selain momen Nikita marah-marah usai persidangan, ada momen yang tak kalah mencuri perhatian publik nih Besti. Yaps, penampilan terbaru Nikita Mirzani. Selama kurang lebih 5 bulan menjalani masa tahanan, Nikita Mirzani terlihat tampil semakin cetar membahana saat persidangan nih Besti. Bukan kaleng-kaleng, Nikita tampil mengenakan baju putih dibalut baju orange itu ternyata memakai sejumlah perhiasan dengan harga yang sangat fantastis. Sebut saja kalung, cincin hingga gelangnya. Menurut kabar yang beredar, Nikita menggunakan kalung vintage Alhambra pendant. Melansir dari situs resminya, kalung tersebut dibuat dari emas dan batu carnelian. Untuk harga mencapai sekitar 50 juta rupiah nih Besti. Tambah lagi ikat pinggang yang melingkar di pinggang Aminiki nih Besti. Dia diketahui memakai ikat pinggang dari brand fashion yang sudah mendunia. Dan tak kalah menarik jam tangan yang ia kenakan. Jika menurut informasi yang beredar, barang-barang branded itu harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah nih Besti. Best banget ya Besti, janda yang satu ini. Emang benar-benar ya pemirsa ya, walaupun tengah berada di dalam jeruji besi, tapi Aminiki ini tetap cetar banget loh penampilannya. Best banget. Kalau tadi ada Nikita Mirzani, kali ini ada seterunya nih pemirsa, yakni Fadel Bajideh yang meminta maaf kepada awak media karena telah membuat gaduh beberapa waktu lalu. Seperti apa informasinya langsung aja, ini dia. Besti, akhirnya kasus dugaan tindak asusila yang disangkakan kepada Fadel Bajideh masuk ke tahap persidangan. Setelah berkas perkara masuk ke tahap P21 beberapa waktu lalu. Adapun dalam sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh pihak jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Besti. Setelah ditetapkan sebagai tersangka hingga berkas perkara masuk ke tahap P21,
Fadel terlihat enggan berkomentar banyak ke awak media. Dan hal yang sama juga terjadi dalam persidangannya kali ini. Fadel yang ditemui setelah sidang perdananya itu mengungkapkan jika persidangan berjalan dengan lancar. Selain itu yang membuat publik kaget dan bertanya-tanya yakni pengakuan Fadel Badji Denny Besti. Tak ada angin tak ada hujan, mendadak ia mengaku salah dan mengaku telah berbohong selama ini ke publik. Sudah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Waduh, kebohongan yang mana ya Besti? Bukannya selama ini dia membantah segala tuduhan Nikita Mirzani terhadap dirinya ya? Entah kebohongan yang mana, biarlah pengadilan nanti yang membuktikan. Alih-alih membenarkan tuduhan Nikita selama ini, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel mengatakan jika pihak kliennya tidak akan mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan yang dibicarakan JPU nih Besti. Kalau begitu berarti pihak Fadel merasa sesuai dengan semua isi dakwaan yang dibacakan JPU nih Besti. Tapi sayang apa yang menjadi isi dakwaan kali ini tak bisa diekspos publik. Pasalnya sidang pidana ini berlangsung secara tertutup. Tapi jika menurut pengakuan kuasa hukum Fadel, garis besar dakwaan yang dibacakan JPU sama seperti yang dituduhkan Nikita selama ini. Kami dari Fadel tidak ada ya garis besarnya isi dakwaannya seperti yang kemarin rame. Bu, angkat dikit Bu. Tapi nanti kan kita akan lihat yang pada saat sidang masuk ke materi. Sementara mengenai pernyataan Fadel yang meminta maaf, Oya mengatakan bukan berarti kliennya mengakui semua tuduhan pihak Nikita Mirzani selama ini. Ia menegaskan bahwa kliennya minta maaf ke publik atas kegaduhan yang ia sebabkan beberapa waktu belakangan ini. Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan saya mau meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Alih-alih membenarkan kliennya mengaku salah atas perbuatannya kepada Loli, Oya menegaskan jika dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan praduga tak bersalah kepada pihak pengadilan di Besti. Ya kita lihat, ini kan masih azas praduga tak bersalah sampai ke persidangan. Ia juga mengatakan jika kliennya merasa senang menjalani persidangan kali ini. Pasalnya semua anggota keluarga hadir dan memberikan dukungan yang luar biasa. Happy ya, dia happy sekali hari ini, keluarganya semua datang full. Saya juga pertama kali lihat ada saudara perempuannya juga hadir ya. Artinya dia mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga dan itu yang menguatkan dia. FYI, Fadel Badji harus menekam di balik jeruji besi setelah berseteru dengan Nikita Mirzani sejak tahun 2024 lalu nih Besti. Bukan berseteru biasa ya, tapi perseteruan mereka sampai berurusan dengan hukum. Di mana Nikita Mirzani melaporkan Fadel Badji ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan tindak asusila terhadap anaknya Loli. Setelah melalui proses yang panjang, huru-hara tersebut sampai di tahap persidangan. Setelah Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan berkas perkara tersebut masuk P21 alias lengkap. Adapun dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Badji divonis hukuman berlapis, yakni melanggar undang-undang tentang perlindungan anak hingga melanggar undang-undang kesehatan nih Besti. Wah, pokoknya kita doakan aja ya pemirsa ya, semoga semua proses hukum Fadel ini berjalan lancar. Selanjutnya yang happening banget minggu ini ada Baim Wong yang akhirnya mendapat hak asuh anak penuh untuk kedua putranya. Bagaimana informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini nama Baim Wong diketahui mendapatkan hak asuh anak penuh untuk kedua anaknya, yakni Kiano dan Kenzo. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Baim Wong, yakni Fahmi Bahmid nih Besti. Ia mengatakan jika banding yang diajukan oleh pihak Baim dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga kedepannya Paula harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin bertemu dengan kedua anak-anaknya.
Alhamdulillah ya, di dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding, ya, karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28, apa 27 dan lupa, saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Kuasa hukum Baim Wong juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor nih yang membuat hak asuh anak jatuh ke tangan Baim. Salah satunya adalah anak-anak merasa lebih nyaman jika berada di dekat Baim nih Besti. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Pengadilan Tinggi Agama yang betul-betul membuat keputusan dengan hati nurani, dengan melihat fakta-fakta persidangan, dengan mempelajari bukti-bukti dari psikiater, dari psikolog dan sebagainya, sehingga memutuskan anak itu lebih nyaman, lebih sehat kalau dia berada pada ayah kandungnya. Itulah putusan yang saya dapat. Meskipun kini anak-anak berada dalam hak asuh Baim secara penuh, namun Paula masih bisa ya Besti untuk bertemu dengan anak-anak mereka. Hanya saja Paula tak diberikan akses lebih luas untuk mengasuh anak-anaknya. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Yang jelas, alhamdulillah dengan adanya putusan tersebut, bahwa yang selama ini berkembang di teman-teman semua, seorang ayah tidak punya hak untuk menjadi hadana atau pengasuh anaknya, itu adalah salah. Untuk bagaimana nanti pembagian waktu bersama dengan Paula, Fahmi dengan tegas mengatakan jika Paula tak boleh datang di waktu yang kurang tepat, seperti tengah malam, Paula juga hanya diperbolehkan untuk bertemu dan tak lebih dari itu nih Besti. Waduh, kalau jalan-jalan bareng anak gimana nih Bang Fahmi? Ya itu nanti urusan teknis. Yang jelas kalau datang tengah malam ya kita usir. Membawa anak tanpa izin juga kita akan persoalkan, karena dia tidak punya hak. Dia hanya bisa bertemu tapi tidak boleh lebih dari itu. Waduh, semoga nantinya tidak dipersulit ya Besti pertemuan antara Mama Pau dan juga anak-anaknya ini. Karena bagaimanapun juga Paula Verhoeven merupakan ibu dari Keanu dan Kenzo. Dalam kesempatan tersebut, selain Paula harus meminta izin kepada Baim setiap ingin bertemu dengan anak-anaknya, Paula juga diketahui tak diperbolehkan menemui anak-anak di sekolahnya. Nggak boleh ganggu anak sekolah dong, dia datang di sekolah ganggu. Masalah baru nanti sama saya. Jadi dia betul-betul tidak boleh datang-datang terus ke sekolah mengganggu anak yang lagi belajar. Dia harus ngomong lah sama Baim. Nggak boleh dong datang dia di sana terus membawa anaknya sendiri tanpa izin, nggak boleh. Ini diberi akses bukan berarti terus dia membawa. Dia bertemu boleh, tapi bertemu bukan pada saat anak di sekolah didatangi. Ya Anda ngomong dong sama Baim, saya ingin ketemu anak-anak, nggak akan dilarang, tapi pada hal-hal yang benar. Jadi bukan terus nyelonong seperti orang dia yang ngebut. Dia nggak punya hak titik. Waduh, siap deh Bang Fahmi, agak sedikit emosional ya Besti. Bang Fahmi ini dalam kasus Baim. Mungkin nanti kedepannya Mama Pau bisa kembali menjalin hubungan yang baik ya Besti dengan Papa Baim, supaya anak-anak juga tak kehilangan sosok salah satu peran orang tuanya. Dalam hal ini kuasa hukum Baim mengatakan jika harusnya semuanya bisa saja berakhir tak seperti ini. Namun karena beberapa waktu lalu Paula sempat melaporkan Baim ke Komnas Perempuan dan sebagainya, hubungan keduanya jadi merenggang nih Besti. Harus bicara sama Baim. Ini yang punya hak Baim, ini putusan pengadilan hormati. Sebetulnya ini tidak akan menjadi masalah begini kalau kemarin dia tidak bikin ulah. Dengan semua orang dilaporkan kemana-mana, mungkin ke PBB lagi kemana lah segala macam. Sudah di kemarin itu 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada dia itu. Baim Wong yang memberikan jalan keluar. Terus tiba-tiba semua dilaporkan, dibanding segala macam, ya saya banding juga lah. Dan alhamdulillah dikabulkan. Logika saya juga benar. Sehingga putusan pengadilan itu membenarkan, menyatakan memang dia tidak patah.
Waduh, sabar Bang Fahmi, agak sedikit emosional dikit nih kayaknya. Ya pokoknya apapun itu, walaupun saat ini hak asuh anak jatuh ke tangan Baim, tapi semoga Paula juga diberikan akses yang leluasa untuk bertemu dengan anak-anaknya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang happening banget nih minggu ini. So tetap di Celebrity Fresh.